Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman. Jumpa lagi kita. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan mungkin sudah kembali dari mudik atau sedang di perjalanan. Ini tanggal 10 Mei 2022 jam 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kemarin hari pertama bursa dibuka, terjadi fenomena yang sangat seru, di mana IHSG anjlok turun ke 6.909. Ini luar biasa. Jadi turunnya itu 4,42%. Hebat sekali. Dan penyebabnya adalah karena pihak asing, dana asing itu keluar dengan tiba-tiba sejumlah 2,6 triliun, hampir 2,6 triliun. Banyak komentar bilang bahwa ini disebabkan karena kenaikan bunga, suku bunga di Amerika. Ya, itu mungkin saja. Tapi saya melihat hal yang lain. Ya, tidak tahu mana yang benar ya. Saya cuma menyampaikan apa yang saya lihat. Yang saya lihat adalah asing ini mulai masuk banyak itu sejak Februari. Ya, di sini. Dari harga, kalau kita ambil pertengahan Februari ini, itu dari indeks 6.800 sampai naik ke atas menjadi 7.000, sekitar 7.300 ya, pernah 7.400 sebentar. Nah, selama pertengahan Februari sampai Lebaran itu yang masuk lebih dari 60 triliun. Mungkin 65 triliun. Itulah yang mengangkat IHSG dari 6.800 sampai sebelum Lebaran, sampai 7.200-300 ini. Jadi cukup keras usaha asing, banyak uangnya masuk, sehingga IHSG naik. Ya, lumayan cepat. Tetapi turunnya ini lebih cepat lagi. Jadi kalau ini naiknya dari 6.800 ke 7.000, katakan 7.300 lah ya, 500 itu kira-kira ya hampir 7% ya. Susah payah nih naik 7%. Uang yang digelontorkan besar. Tiba-tiba dibanting hampir 5% ya. 4, berapa tadi? 4, bisa sedang lihat RTI, 4,4%. Hanya dengan transaksi 2,5 triliun. Jadi ini seperti panas sehari menghapus hujan sehari menghapus panas satu musim ya. Dengan 2,5 triliun, seluruh usaha puluhan triliun, seluruh dampak bukan usaha, seluruh dampak puluhan triliun ini tiba-tiba hampir sirna. Ya, belum sih. Kalau turun 1% lagi, nah itu baru mulai sirna. 1 atau 2% lagi. Jadi ini situasi yang menarik sekali. Pertanyaannya, apa betul asing mau keluar dari Indonesia? Sederhana saja pertanyaannya. Dengan bantingan 2,5 triliun ini, IHSG jatuh 4,4%. Masih ada 60 triliun lebih dana asing yang terkurung di sini. Ya. Sejak Februari. Bahkan kalau dihitung sejak awal tahun, 70 triliunan.
kalau dihitung sejak awal 2022 ya, yang masuk ke Indonesia itu ke Bursa Jakarta, dana asing adalah sekitar, sebentar nih saya lihat dulu, year to date 69 triliun. 70 triliun lah, karena 2,5 itu keluar kemarin, 71 triliun. Jadi masih ada 69 triliun yang terkurung di sini. Ini sangat menarik. Jadi kalau saya melihatnya begini. Kalau asing memang serius keluar, kenapa? Kalau mengejar suku bunga di Amerika, berapa sih naiknya 5%? Pendapat saya dagang saham di Indonesia lebih dari 5% kalau dia simpan di Indonesia. Nanti kita jelaskan. Ngapain dia berburu 5% ke Amerika? Mari kita lihat dulu situasi umumnya. Yang pertama, pandemi. Kita baru saja melewati pandemi. Tapi terbukti, pandemi sekarang sudah reda, walaupun kita sangat prihatin dengan korban-korban. Tapi faktanya adalah saat ini, bangsa Indonesia ya yang berhasil selamat itu masih begitu besar ya, yang ya sekali lagi ya prihatin kepada yang telah kena dampak COVID yang meninggal dunia. Tetapi sebagai bangsa kita masih berdiri kuat dan sehat. Dan sehat karena faktanya adalah mudik kemarin itu 85 juta yang pulang mudik. Itu nggak main-main, kabarnya begitu. Itu tidak main-main. Karena 85 juta mudik pasti sehat dan pasti adalah sedikit uang ya, ekonomi. Jadi apakah kesehatan bangsa kita rusak karena pandemi? Tidak. Apakah ekonomi kita hancur? Tidak. Jadi pandemi membuktikan bangsa kita, negara kita kuat. Negara juga kuat, malah sempat pajaknya melebihi, penerimaan pajak di awal tahun melebihi target. Itu yang pertama. Yang kedua, Ukraina. Ukraina memang menyebabkan mahalnya minyak dan lain-lain. Tetapi Indonesia adalah negara yang mengalami dampak minimal, termasuk minimal kalau dibandingkan dengan Eropa, Jepang, dan lain-lain. Ya, kita masih, walaupun kita import ya, minyak, net importer, tapi masih ada pertahanan lah. Ya itu buktinya komoditi naik, malah pajak penerimaan pemerintah dari pajak naik, dan pemerintah masih bisa mensubsidi Pertalite dan solar. Masih bertahan. Betul ada dampak Ukraina, tapi untuk Indonesia dampaknya termasuk yang minimal. Lebih berat justru Eropa dan Amerika. Amerika terancam dolarnya karena rubel. Jadi Ukraina rasanya bukan alasan untuk kabur dari Indonesia. Lalu yang ketiga barangkali mengenai Pilpres. Khawatirkan mau Pilpres masih lama ya, 2024, suhu politik kan panas. Saya kira tidak. Yang pertama, baru saja kita lihat Pak Prabowo Lebaran itu, setelah Lebaran langsung ke Jawa Timur, ketemu para kiai. Saat ini kita lihat ya hubungan yang baik antara Pak Prabowo dengan Megawati, dengan Pak Jokowi. Jadi Lebaran itu Pak Prabowo langsung ketemu Pak Jokowi, bawa putranya, ketemu Pak Megawati, dan berangkat ketemu kiai. Dan kalau 4 faktor politik ini, ya Prabowo, Jokowi, Megawati, dan kiai, berada dalam satu suasana yang baik, menurut saya sih politik akan baik, stabil. Ingat, aparatur kita, TNI, Polri sudah sangat terlatih menghadapi berbagai gejolak sejak 10 tahun terakhir, sejak Pilpres. Ya, sejak demo-demo, dan bahkan terakhir demo terakhir itu saya lihat pengendaliannya bagus sekali.
Walaupun ya sayang sekali ada sempat kasus pemukulan yang ya sangat mengejutkan ya. Tetapi itu satu kasus. Artinya secara keseluruhan TNI Polri menguasai keadaan dan sudah terlatih. Dan juga selama pandemi TNI Polri sangat berperan untuk mengendalikan situasi keamanan, termasuk juga mendukung vaksinasi. Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi ada faktor Pak Jokowi, Pak Prabowo, Megawati, para kiai, dan TNI Polri. Ini menjamin, bagi saya sih ini menjamin kestabilan politik menuju Pilpres. Tentu ada gejolak lah sana sini biasa. Tapi saya kira seperti tahun 2019 situasi akan terkendali. Malah mudah-mudahan lebih sejuk. Kemudian apa lagi kita yang menjadi alasan bisa menjadi alasan kaburnya asing? Saya kira itu yang paling menakutkan. Kalau soal inflasi, ya memang tentu inflasi akan terjadi. Tapi toh inflasi Indonesia tidak akan seperti inflasi Eropa atau Amerika. Kita lebih baik posisinya. Sekarang pun masih terkendali. Mungkin akan terjadi juga ya. Kalau berkepanjangan Ukraina ini tentu juga apa boleh buat. Tapi saya sangat optimis melihat mudik 85 juta itu. Menurut saya itu indikasi yang luar biasa. Rakyat kita masih tahan. Dan satu hal yang penting sekarang adalah program infrastruktur telah banyak yang selesai dan telah berdampak. Kelihatan waktu mudik ya. Dan dampaknya itu bukan hanya mudik, tetapi tumbuhnya produksi di daerah-daerah, terutama pertanian, dan bisa yang lain-lain juga. Ini dibantu dengan tol langit kalau istilah pemerintahnya, artinya jaringan sinyal di seluruh Indonesia. Nah, jaringan sinyal ini ditambah dengan pengalaman selama pandemi, di mana orang tidak bisa mobile bergerak sehingga harus menggunakan komunikasi itu digital ya, telekomunikasi dengan smartphone, maka masyarakat kita sangat terlatih memanfaatkan, sudah sangat terlatih memanfaatkan smartphone online, jaringan online untuk berbisnis. Daerah-daerah akan tumbuh, produksi baru akan tumbuh, dan perlu kita ingat, di daerah adalah wilayah low cost, biaya murah. Tentu beda berproduksi, misalnya apa itu, bikin baju-baju itu apa namanya, konveksi di Bandung dengan di Garut atau di lebih jauh lagi ya, di Tasikmalaya misalnya. Tentu lebih murah di daerah, karena daerah memang lingkungannya lebih low cost, ya. Lebih berbiaya murah. Banyak hal yang orang tidak harus bayar di daerah. Tidak perlu ke mall, tidak perlu bayar AC di daerah yang sejuk, dan lain-lain. Jadi ke depan Indonesia akan punya produksi lebih luas di daerah, lebih murah, lebih efisien. Dan BBRI, Bank BRI adalah yang paling siap menampung dampak itu karena jaringannya di kalangan UKM, di pasar-pasar. Kemarin Bank BRI yang dibanting sampai ARD. Ngeri ya ini bantingannya asing kemarin. Nah, kita lihat lagi. Tadi sudah kita bahas infrastruktur, pandemi, pertumbuhan daerah. Jadi saya melihat satu lagi, ekonomi Indonesia tumbuh, baru saja keluar laporan 5%. Ya. Artinya pertumbuhannya baik. Jadi dan
bank-bank itu situasinya baik. Setelah kena pandemi ini, ternyata kondisi perusahaan-perusahaan bagus. Bank BCA bagus, Bank BRI bagus, Bank BRI bagus, dan lain-lain. Ya tentu ada dampak, tetapi kuat bertahan. Jadi saya tidak melihat alasan asing untuk keluar. Yang serius. Ya kalau mau keluar silakan. Tentu keputusannya bukan di kita. Mereka yang putuskan. Misalnya apa mereka melihat Eropa lebih menarik dari Indonesia. Ya silakan aja. Atau Amerika lebih menarik gara-gara naik suku bunga 5%. Ya silakan aja. Kalau 5% begitu penting. Kalau rasa saya sih orang masuk ke saham nggak ngarepin 5% ya. Ya Bapak Ibu tentu punya pengalaman sendiri ya. Ya. Jadi bagi pedagang saham atau investor saham yang pengalaman di Indonesia 5% itu kecil lah ya. Pegang bank BCA aja setiap tahun disimpan-simpan aja di atas 10% kok. Demikian. Jadi saya menyimpulkan, tapi ini saya bisa salah. Aneh kalau asing merasa Indonesia tidak menarik. Aneh. Politik sudah saya jelaskan, kemampuan ekonomi seperti tadi ya. Lalu ini apa? Ya bagi saya sederhana, sudah masuk hampir 70 triliun, sudah mahal, sudah naik ke 7.300. Padahal Indonesia sangat menarik. Lah masa beli terus mahal-mahal? Nah, dibanting dulu dong harganya. Banting dulu, nanti baru kumpulin lagi. Karena saya merasa dari penjelasan saya tadi, Indonesia tempat yang menarik buat investasi dan berdagang saham. Demikian pendapat saya, ini adalah manuver asing supaya harga murah dulu, dan saya kira itu logis. Dan mungkin juga ada yang sudah cuan, ada yang sudah, jadi kalau kita perhatikan, itu di 6.600 itu lama ya, mulai dari Oktober sampai Januari ini ya. Ini ke 6.600-an. Nah, ini asing masuk ini ya, walaupun tidak terlalu banyak sebetulnya. Tapi yang masuk di sini mungkin mau cuan dulu ya. Lumayan kan? Itu. Ya mungkin itu yang 2,5 triliun atau masih ada lagi barangkali. Ya wajar lah. Wajar lah ya. Kita juga kalau udah untung sih. Saya malah udah lebih cepat ambil untungnya. Nah, jadi memang ada sebagian yang sudah saatnya ambil untung. Ya sambil membanting dulu harga. Ya. Kalau dikeluarkannya sedikit-sedikit, misalnya ambil untung nih, tapi di harga tidak dibanting, maka dapat untung, tapi nggak dapat kesempatan beli. Ya toh, saya yang beli di sini ya, jualan nih di sini, tapi dikit-dikit jualannya, ya dapat untung juga, tapi nggak dapat beli lagi. Jadi mendingan dibanting 5%, ya mungkin 4%, ya untungnya berkurang sedikit, tetapi harga jatuh, ya kalau bisa mungkin jatuh lagi ya ke 6.600 ini barangkali maksudnya di situ, lalu nanti baru mulai borong-borong lagi seperti di sini, barangkali. Jadi bagi saya sih ini adalah manuver jangka pendek. Ya. Saya sih tidak menganjurkan jual atau beli ya, silakan saja masing-masing dengan teknik dagang masing-masing ya. Kalau yang investor jangka panjang mungkin diam saja, yang jangka pendek mungkin ya jual dulu nunggu harga lebih murah. Silakan aja itu sih. Saya tidak menyarankan apa-apa. Kalau saya sendiri kebetulan saya simpan kemarin banyak di Telkom. Telkom saya biarkan saja ya. Kalau turun lagi ya nggak apa-apa, saya beli lagi. Ya, jadi saya rata-rata di Telkom kalau nggak salah 4.600-an. Kalau kita lihat sebentar. Telkom itu
itu kemarin 4.310 ya. Jadi kalau saya di 4.600, saya udah minus Rp290 atau 6% lah, oke ya. Apakah nanti hari ini turun lagi ya kita lihat saja. Saya kemarin punya Unilever, saya jual. Kemarin ada profit 4% lebih ya. Kemarin saya jual, saya untung juga cukup lumayan lah jumlahnya di Unilever. Ya kemarin sempat naik di sini, saya jual di sini. Ya 4% lebih. Tapi Telkom saya tidak jual. Kemarin uang dari Unilever saya belikan BBRI dan Bank BCA. Ya nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya. Ya, mungkin porto saya akan merah sementara waktu, tidak apa, karena kesimpulan yang saya ambil tadi. Ya kalau salah ya nggak apa-apa. Kalau misalnya saya salah kesimpulan, maka inilah saatnya saya pegang saham, bukan pegang rupiah. Jadi kalau kita khawatir dengan harga saham, itu artinya kita pegang rupiah. Ya. Kalau kita khawatir dengan harga saham kita artinya pegang rupiah. Rujukan kita rupiah. Tapi bagi saya ada saatnya ya saya pegang saham, tidak pegang rupiahnya. Makanya saya pegang saham itu selalu yang saya jelas barangnya. Misalnya Bank BCA. Ya Bank BCA jatuh saya nggak apa-apa. Saya pegang sahamnya, bukan pegang rupiahnya. Saya pegang Telkom, ya Telkom jatuh nggak apa-apa. Saya pegang bisnisnya Telkom, bukan rupiahnya. Bank BRI juga begitu. Ya kebetulan saya sekarang dominasinya di 3 ini. Ya, Telkom, Bank BCA, dan Bank BRI. Ada juga Pakuan Jati sedikit, tapi belum banyak. Demikian, jadi silakan Bapak Ibu menikmati atau menjalani suasana yang sangat seru ini. Ya. Kalau saya boleh menduga, hari ini tidak akan ARB, karena kalau kemarin dengan keluar 2,5 triliun saja, tidak betul-betul ARB, Bank BCA ya itu semua hampir ARB, nyaris. Tapi kalau hari ini misalnya dilepas lagi 2,5 triliun lagi, saya kira sudah banyak yang mulai ambil. Ya, orang sudah merasa ini diskon besar ya. Jadi kalau saya boleh menduga sih hari ini, kalaupun dilepas 2 triliun lagi atau 3 triliun lagi, turunnya tidak akan seperti kemarin. Banyak yang mulai berminat. Mungkin orang-orang ya kapital yang punya kapital lumayan akan masuk ya, memanfaatkan situasi. Kalau perlu pinjam bank dulu. Baik Bapak Ibu, seru sekali. Mari kita pantau hari-hari berikut ini. Saya kira minggu ini mungkin masih seru. Selamat pagi, sehat selalu.